Pernahkah kita merenung, di tengah luasnya semesta yang tak bertepi, ada satu titik biru kecil yang menjadi rumah bagi miliaran nyawa, itulah bumi. Dalam pandangan Islam, bumi bukanlah sekadar benda mati atau sumber daya yang bisa dikeruk tanpa batas. Ia adalah ayat, sebuah tanda kebesaran Sang Pencipta yang terbentang luas. Al-Quran memperkenalkan kita pada konsep khalifah fil areh. Manusia diutus ke bumi bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengelola atau wali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi, bahwa kita memikul tanggung jawab besar untuk memakmurkan bumi. Artinya, setiap jengkal tanah, setiap tetes air, dan setiap hembusan oksigen adalah amanah. Kita diberikan izin untuk memanfaatkan alam, namun dengan syarat tidak melampaui batas dan tidak melakukan kerusakan. Salah satu konsep lingkungan yang paling menakjubkan dalam Al-Quran adalah Al-Mizan atau keseimbangan. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan kadar yang sangat presisi, hutan sebagai paru-paru dunia, gunung sebagai pasak bumi, dan laut sebagai apa yang terjadi saat tangan manusia mulai serakah? Surah Ar-Rum ayat 41 telah memperingatkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Krisis iklim, kepunahan spesies, dan bencana alam bukanlah takdir semata, melainkan refleksi dari hilangnya keseimbangan yang telah kita ganggu. Islam memberikan panduan praktis dalam menjaga lingkungan. Tahukah Anda, Rasulullah SAW melarang kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bahkan ketika kita berwudu di pinggir sungai yang mengalir deras sekalipun, menanam satu pohon hari ini adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir selama pohon itu memberikan nafas dan keteduhan bagi makhluk hidup lainnya. Menjaga lingkungan bukan sekadar tren gaya hidup hijau, melainkan bagian dari keimanan. Saat kita merawat bumi, kita sedang beribadah kepada Sang Pencipta. Mari kita kembalikan harmoni itu, mulai dari langkah kecil untuk warisan besar bagi anak cucu kita. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik.